pembahasan kitab Faswahati jilid dasar halaman 3. Perlu kami pertegas kembali bahwa di jilid dasar ini ya, guru atau ustadz-ustadzah yang memegang jilid dasar ini berperan besar dalam kesempurnaan makhraj yang diucapkan para santri. Karena sebelumnya anak itu belum tahu makhraj, cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini awal mula kalau sudah salah, tidak tepat, maka ke belakangnya selanjutnya juga tidak tepat atau tidak sesuai. Ini untuk mengajarkan halaman 3 ini ya. Seperti kemarin yang saya sampaikan, guru harus tahu pokok bahasan di halaman 3. Diharapkan tidak hanya tahu, tapi juga merumuskan. Merumuskan itu berarti gimana? Ya dirumuskan itu ditulis, ya, ditulis. Mungkin kalau untuk nulis satu jilid ini butuh waktu yang luang, tapi kalau dipipil kan lumayan. Besok aku ngajar ke huruf ta, ditulis di situ, ya. Besok akan mengajarkan huruf ta di halaman 3. Saya harus bagaimana ini? Maka dari tujuan pembelajaran kemarin, bagaimana tujuan pembelajaran yang pertama? Melalui kegiatan memberikan contoh, anak dapat mengenal huruf ta dengan tepat, ya. Jadi tidak langsung membaca, kenalkan dulu itu huruf ta. Dengan contoh bisa dituliskan atau ditunjukkan dengan kartu huruf. Paling awal levelnya adalah mengenalkan. Baru setelah itu level yang kedua adalah mengucapkan atau melafalkan. Kegiatannya apa untuk melafalkan? Melalui kegiatan demonstrasi. Ini kreasi ustadz-ustadzah, ini saya hanya contoh saja. Contoh. Nanti dari ustadz-ustadzah ya ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya yakin ustadz-ustadzah yang memang sudah berpengalaman di jilid dasar, tahu karakter santrinya, akan lebih tahu membuat tujuan pembelajaran yang pas. Kalau dari saya hanya contoh. Ini contoh yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi. Anak dapat melafalkan huruf ta dengan benar. Bedanya apa mengenal dengan membaca, ya? Kalau mengenal itu kan bisa menunjukkan mana huruf ta, mana huruf ba. Nggak usah mengucapkan dulu, itu mengenal. Level yang pertama itu mengenal, yang paling mudah. Mana huruf A? Misal kalau ustadz-ustadznya kreatif kan ini apa, kartu hurufnya itu ditempel bolak-balik, kasih benang, tempel keling trinit-trinit gitu kan ya. Jadi gantungan-gantungan huruf hijaiyah itu kan nuansa yang menyenangkan biasanya, tapi rakuat suwi. Betul ya. Nah, ini kan kalau banyak gantungan bisa menjadi media pengenalan. Mana huruf ta? Mulai ya. Para anak pada mulai. Itu ustazah. Oh iya benar. Atau ditempel di tembok-tembok kan juga bisa, ya. Beli kartu huruf yang banyak kemudian ditempel. Itu suasana TPQ seharusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah tadi satu mengenal, dua melafalkan, yang ketiga membaca.
Kalau membaca berarti matanya juga main ya, matanya juga beraktivitas. Kalau mengucapkan tirok itu ya, tapi kalau sudah membaca ini para santri, para anak ini mengamati tulisan yang ada di kitab dan lisannya mengucapkan. Ini level-level ini perlu diperhatikan biar anak nggak bingung. Itu adalah tujuan pembelajaran ke anak. Kalau kemampuan ustadz-ustadzahnya ya harus lebih dari itu ya, tidak cuma mengenal, melafalkan, membaca, tapi juga mengetahui makhrajnya. Nah, ini kalau di fasoha itu bawahnya ada ininya ya, ada keterangan. Ketika membaca tak, ujung lidah di pangkal gigi dengan ditekan, jangan sampai kelihatan keluar lidahnya. Ini anak kira-kira sudah bisa membaca tulisan yang di bawah ini belum di usia dini? Belum ya. Maka ya pelan-pelan dari ustadz-ustadzahnya itu nerangke ya. Ini mana ujung lidah ya. Tapi ujung lidahnya bukan yang roksul lisan ya. Ujung lidahnya itu yang torof itu ya, bukan yang pucuknya ini bukan, tapi yang sebelah sini ya. Ujung tapi atasnya. Ngeten ya Ustaz tadi mengenalkan, mendemonstrasikan, sudah saya contohkan tadi, tinggal dikreasi oleh Ustaz-Ustazah. Selanjutnya membaca. Nah ini membaca itu metodenya apa? Kegiatannya dengan klasikal. Ayo anak-anak, kita baca halaman 3. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, tata, ata, bata, tata, ata, bata. Perlu diingat ya, untuk jilid dasar jangan dituntun. Ta, jangan. Kadang kalau sampai sudah hatam jilid dasar itu, ketika tes naik jilid kok masih ada yang dituntun. Ini berarti kan salah metode. Mungkin untuk pengenalan awal ya, karena kemampuan santri ya boleh lah, tapi tetap nanti ujung-ujungnya jangan sampai dieja. Kemudian jangan sampai ada ekornya. Tata, anaknya pada tiru semua. Tata, gitu. Ata, jangan. Aaba, sing seru, bareng-bareng, sing kompak, aata, 1 2, 2 3, 2 3. Kemudian di bawah garis, anak-anak kita baca dengan cepat. Alif ba ta, ba alif ta, ta ba alif. Alif sekali lagi masih kasusnya ya, masih banyak yang pakai P, itu benar-benar dicek. Kemudian fathah. Ya, untuk menyampaikan fathah ini teorinya dari Abah Yai, sampaikan bahwa menerangkan fathah ini adalah celeret di atas garis disebut fathah, dibaca A. Itu teori baku dari musannif kitab Fasohati.
Jadi semua nanti yang mengajarkan falsafah seragam, ya. Setiap huruf hijaiyah itu baku, biar semuanya seragam. Dan ini yang katanya tidak dimiliki oleh metode-metode lain. Termasuk fathah ini teleret, ya gitu kan metodenya. Apa yang dari Abahnya itu sebagai teori, beliau musonefnya kita tiru aja, ya. Kemudian di halaman 4, ya, ini berarti kompilasi gabungan dari huruf alif, ba, ta. Berarti pokok bahasanya bukan mengenalkan huruf baru. Ya, lah ini yang saya maksud, bahwa tiap halaman ini nanti tujuannya beda-beda. Maka tujuan pembelajarannya bisa langsung yang ketiga, tapi ya jadikan nomor 1 gitu ya. Dengan kegiatan klasikal, anak dapat membaca huruf-huruf di halaman 4 dengan cepat dan tepat. Ya, yang namanya baca diharapkan harus cepat dan tepat. Karena kalau nggak cepat biasanya munculnya dowo, ya, tidak pendek-pendek. Maka ini cukup cepat gitu aja, otomatis pasti pendek-pendek. Tapi kalau nggak cepat sambil mikir mesti muncul butute. Ini benar, ya. Padahal ada bunduknya atau dibuat panjang itu kan tidak pas. Kemudian di halaman 4 ini juga karena sudah kompleks, ya, sudah ada banyak huruf, maka juga harus ada tujuan pembelajaran membedakan melalui kegiatan pengulangan, bisa. Itu contoh saja, saya bisa memodifikasinya melalui kegiatan drill, melalui kegiatan pembiasaan. Anak dapat membedakan, ya, huruf a, ba, ta dengan tepat. Itu level yang mungkin level tinggi untuk halaman ini, untuk jilid dasar. Tapi nanti ketika jilid 1 ya levelnya harus ditinggalkan lagi tujuannya. Level dari tujuan pembelajaran ini akan meningkat di halaman-halaman selanjutnya. Dan ini kreasi Ustaz-Ustazah. Ya anak-anak, kita baca halaman 4 bersama-sama. Bata, abata, ba'ata, abata, 1, 2, 3, sing seru, ba'ata, 1, 2, 3, bareng-bareng, ta'aba, 1, 2, sing kompak, sing seru, di bawah garis alif, alif, ba, ta, alif, ba, ta. Ini harus cepat dengan tujuan agar nanti ketika membaca Al-Quran itu kan jangan sampai terjeda-jeda. Nah ini kalau di bawahnya keterangannya diusahakan supaya anak membaca